Berikutnya seterusnya begitu. Setiap hari Sabtu Minggu dagangan kita dinaikkan. Kenapa kita tahu hari Sabtu dan Minggu mesti dagangannya lebih banyak dan pasti habisnya? Dari sejarah yang terbentuk atau dari pengalaman masa lalu yang kita sudah jalani. Sama halnya ketika kita jualan di hari raya misal atau menjelang Lebaran. Kenapa di setiap jualan makanan hari biasa standar, kalau menjelang puasa atau Lebaran kenapa kok jauh lebih besar? Ya, jualan apapun, misalkan jualan baju ya. Kalau hari biasa atau bulan-bulan biasa, ya misalkan kita omset kita satu hari 2 juta misalnya. Ini akan berbeda ketika bulan puasa atau Lebaran. Bahkan omset 2 juta ini akan bisa 2-3 kali lipatnya. Ya, 2 kali sampai 3 kali. Ya, dari 2 juta menjadi mungkin 4 juta. Maka kenapa setiap jelang Ramadan, jelang Lebaran, dagangan kita diperbesar atau kita belanjanya lebih banyak? Karena kita tahu permintaan pada bulan-bulan ini akan banyak. Dari mana kita tahu? Dari sejarah tahun-tahun sebelumnya atau dari histori gampangnya. Sama halnya dengan candle itu sama, punya histori. Jadi histori itu tidak bisa serta-merta kita abaikan karena menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam analisa hari ini, hari esok dan seterusnya. Maka belajar histori tentu sangat penting dan sangat mendasar. Oke, tadi saya mau menunjukkan ya yang ada konsolidasi ya, yang ada konsolidasinya. Kemudian tren, ada konsolidasi, lanjut lagi. Oke, saya coba untuk perlihatkan tren kuat. Nah, ini tren kuat. Ini trennya kuat. Kalau kita lihat dari sini pergerakannya naik. Ya, perhatikan. Untuk mengetahui naik atau tidak, kita lihat secara kasat mata dari ujung tertinggi atau harga tertingginya makin menuju puncak atau makin ke atas. Sebaliknya harga terendah dia makin ke atas, makin naik. Ini adalah tren naik. Jadi untuk mengetahui satu tren itu paling tidak minimal ada 2 puncak dan 2 lembah. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah tren naik. Ada 2 puncak, ya 2 puncak yang makin meninggi. Kemudian ada 2 lembah yang makin meninggi. Ini adalah tren up. Kalau tren turun bagaimana? Sama. Tren turun pun sama. Jadi tren turun juga nanti ketika turun ini, kemudian nanti nah ini ada 2 puncak, ada 2 lembah minimal, ini sudah tren turun. Di sini ada puncaknya yang makin merendah, 2 puncak makin rendah, 2 lembah yang makin merendah. Secara kasat mata arah pergerakannya turun, yang ini arah pergerakannya naik. Demikian juga ini di candle yang saya tunjukkan di bawah ini tren naiknya kelihatan dari ujung sini mulai merangkak naik. Kemudian setelah di puncak ya, setelah di puncak di sini selesai, berhenti. Ketika berada di puncak berhenti dan turun, naik lagi, berhenti, turun lagi. Terus begitu. Jadi mulai di sini mulai titik stabil. Artinya konsolidasi, harganya tidak ada
yang mendominasi kesepakatan, harga sepakat di situ. Nah, di sini kalau kita perhatikan naik turunnya begini, sama atau hampir sama. Ini adalah fase-fase konsolidasi. Kalau kita tarik garis begini, nah ini adalah area konsolidasi. Di mana di area konsolidasi ini marketnya di antara support dan resisten. Sekali lagi ketika di area konsolidasi hati-hati karena akan lebih panjang lagi. Ketika sudah mulai breakout maka akan lebih panjang lagi. Ini ketika breakoutnya di atas makin naik terus dan luar biasa. Jadi ada sideways, ada tren naik, ada tren turun. Sama halnya ketika turun sama, ketika tren turun, kemudian di situ ada konsolidasi, maka akan makin ketika breakout lagi nanti akan makin kuat lagi. Oke, saya coba lihat untuk nah ini saya melihat untuk yang pasangan yang lain. Ini untuk contoh ya, untuk memberikan gambaran saja biar kita bisa memberikan satu contohnya. Kalau kita lihat ini pergerakan awalnya turun kuat. Nah, ini turun. Kemudian sempat naik. Kemudian turun lagi. Ini adalah area konsolidasi yang begini nih. Konsolidasi itu tidak harus sama persis tapi di area di situ selalu kembali dan naik lagi, kembali lagi. Maka ini adalah area konsolidasi, area sideways, di mana ketika area sideways itu nanti di breakout maka akan jauh lebih kuat lagi. Breakoutnya ternyata bukan di atas tapi di bawah, karena breakout juga tidak harus ke bawah, tidak harus sesuai dengan tren, bisa saja nanti trennya mulai berbalik dengan breakout ke atas. Tapi kebanyakan kalau trennya kuat dia akan breakoutnya ke bawah, ya, dan seterusnya. Oke, untuk support resisten mungkin ada yang ditanyakan lagi? Pak, ini pakai periodenya 1 jam ya, Pak? Iya, 1 jam mau pakai 4 jam, 1 hari sama. Artinya sama itu membaca candlenya sama. Kalau kita membaca H1 pun metodenya sama, H4 juga metode membaca sama, D1 juga membacanya sama. Yang membedakan untuk time frame yang besar ini menggunakan trading jangka panjang atau setidaknya membaca secara umumnya. Secara umum itu apa? Untuk mengetahui misalkan saya membaca di H4. Di H4 ini saya melihat pergerakan merah sudah mulai turun dan breakout di sana. Ini misalkan breakout. Artinya ketika di H4 sudah breakout, maka untuk menentukan titik entry-nya itu kembali ke H1 nanti. Di H1 kita baca triggernya. Trigger itu pemicu yang menjadi kita, alasan kita entry di sana. Misalnya di H1 ini, di H4 tadi sudah breakout, kemudian di H1 masih warna hijau, maka kita tidak bisa entry di sana. Kita hanya akan entry ketika mulai seller sudah mulai muncul di sana. Ya. Ketika seller mulai muncul di sana. Misalkan ini sudah area kan sideways. Setelah turun kan ini sideways juga nih. Ada sideways di sini. Ya. Maka ketika masuknya setelah breakout, setelah merah baru kita masuk di sini. Masuk sell di sini. Masuk sell. Jadi entry itu nanti tetap kita di H1 sebagai area trigger yang lebih detail di sana. Oke, jadi misalkan ini kita sell, ya sebelum naik ini kita sudah profit sebenarnya kalau cuma 100, tapi kita belum sesuai target kalau minimal 100 pip. Masih kena goncangan naik turun, ini masih ada sideways lagi. Ya setelah turun ada sideways lagi, baru breakout lagi di sini. Nah breakout lagi, tapi kan kita sudah profit di sini sudah. Artinya sudah profit tapi belum banyak, belum mencapai 100 pip. Ya kalau di sini 107 kepotong spreadnya 60 misalkan, masih 40, masih kurang kita. Jadi kita masih menunggu lagi, tidak hanya 1 jam 2 jam terkadang. Jadi trading ini tidak selalu harus kita 1 jam profit, 1 menit profit. Ada kalanya lebih panjang, ada kalanya lebih cepat. Yang terpenting ketahanan aman
tidak melebihi dari maksimum 2 hari. Atau kalau bisa jam 12 malam selesaikan, sudah clear sudah. Ya ternyata di profit panjangnya kita di sini. Ya sudah di sini sudah mulai profit panjang. Di sini sudah mulai profit. Artinya yang kita analisakan ini tetap berjalan. Kita entry sell sudah yakin, hanya koreksi sebentar tapi tetap yakin. Sudah mulai di sini turun, kita sudah mulai yakin ini tangganya sudah menurun. Tidak ada yang terlalu mencuat ke atasnya. Maka membuat kita semakin yakin bahwa ini bakal turun. Kalau sudah sampai di sini, ini saya yakin sudah profitnya besar. Sudah sampai, kalau ini sudah 300, sudah 475. Ini kalau di euro USD sudah besar sudah. Karena ini euro pergerakan berbeda. Kalau di emas ini sudah ribuan yang begini, pasti ribuan pip. Yang saya sampaikan bukan berarti di salah satu pasangan kita terapkan, tetapi bisa di semua pasangan kita menerapkan teknikalnya. Price action ini bisa berlaku di semua pasangan, baik itu perdagangan mata uang, emas, saham maupun minyak. Jadi semuanya selagi menggunakan candlestick kita bisa baca di sana. Karena pada dasarnya ya karakter candlestick itu membacanya sama. Ada ekor berarti ada penolakan, ada ekor di bawah berarti penolakan buy, ada ekor di atas berarti penolakan sell. Ada body tebal tanpa koreksi, tanpa ekor berarti momentum seller kuat di sana. Ada tekanan seller yang di sini, tekanan seller yang dalam bentuk volume yang besar ini artinya momentum sell kuat tanpa ada penolakan di atas maupun di bawah, maka peluangnya akan tetap lanjut yang kondisi-kondisi seperti ini. Nah, berbeda ketika sudah mulai berkurang, jadi mulai tebal kemudian mulai berkurang, mulai pendek kemudian mulai berubah warna. Hati-hati kalau sudah kekuatan merah sudah mulai pendek volumenya, kemudian apalagi ada sumbu yang panjang di bawah sudah mulai berubah warna, maka di situ berpeluang untuk reversal, akan berganti arah. Ya, contoh yang di atas ini, yang naik ini, ketika naik perhatikan volume hijau sudah mulai berkurang. Ini secara kasat mata logikanya sebenarnya ketemu kalau kita menguasai price action candlestick. Tidak perlu dengan indikator yang terlalu ruwet, terlalu jelimet, bahkan membuat kita menjadi mumet. Ya, bukan berarti salah kita menggunakan indikator. Silahkan kalau cocok, silahkan kalau menguntungkan. Tetapi ketika kita mau yang sederhana, dari candlestick ini kita bisa baca. Pergerakan naik, hijau sudah mulai ada penolakan, kemudian makin lama makin berkurang. Momentum makin berkurang di sana. Sehingga menjadi kecil sekali. Ketika sudah menjadi kecil dan berubah warna, ini hati-hati. Nah, sekali lagi tadi sudah sampaikan, ketika sudah mulai momentum mulai berkurang, kemudian mulai berubah warna, bisa saja di situ mulai berbalik arah. Oke, itu caranya membaca candlestick dan kita hubungkan dengan support dan resisten. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak kalau masuknya itu berarti selesai satu candle baru boleh masuk gitu Pak? Kalau bisa selesai satu candle masuk, kalau tidak jelas, kalau misalnya belum jelas. Kalau sudah jelas, ya kita bisa masuk duluan. Artinya begini. Itu lihat candlenya 5 menit bukan sih Pak? Bukan, di H1. Oh, dari H1. Ya. 5 menit itu bisa nggak Pak kalau ngeliat 5 menit? Bisa, tapi nanti terlalu bias. Kalau 5 menit terlalu bias karena banyaknya candle. Jadi time frame makin rendah itu makin banyak candle-candle palsu di sana. Seolah-olah naik nanti bisa turun. Sebenarnya yang paling akurat itu di H4 ke atas, H4, D1, W1 ini ke atas lebih kuat, lebih valid. Tetapi tidak bisa trading jangka pendek, harus jangka menengah, jangka panjang, berhari-hari. Karena pergerakannya lambat. Nah, hanya di H1 yang posisi tengah-tengah, maka saya menggunakan H1 ini untuk entry-nya, untuk triggernya, H4 ini untuk membaca lebih tinggi,
D1 ini untuk pemetaan. Pemetaan ini untuk membaca secara umumnya. Contoh misalkan begini. Di D1 kita melihat trennya turun. Ya, kalau kita lihat misalkan di D1 trennya turun, ya, ini trennya turun sampai kuat sekali di sini. Bahkan turun ini. Perhatikan ketika sudah berubah warna di area tren turun atau tren naik sama. Ketika turun kuat sudah mulai berubah warna, ya. Cara membaca sama, di H1, H4 pun sama. Ketika sudah mulai berubah warna, hati-hati karena di situ berpeluang terjadi pembalikan. Ya, mungkin di sini ada support yang tidak di breakout di sana. Di sebelah kiri ada support di sana, bertepatan di sini tidak bisa tembus. Ini memantul dan sudah mulai naik. Ya, minimal dua warna hijau ini pun bisa kita jadikan alasan untuk berbalik ketika momentumnya kuat. Ya, perhatikan ketika turun ini sudah berganti menjadi warna hijau. Meskipun ada penolakan sell, tapi dilanjutkan warna hijau yang sangat tebal dan kuat. Nah, ketika sudah selesai ganti candle, kita bisa entry di sesudahnya. Di sini. Ini kalau kita membaca di daily, berarti 1 hari besok lagi. Kalau baru 1 candle, berarti baru 1 hari. Bacanya menunggu besok lagi konfirmatornya. Karena 1 hijau ini belum memperkuat posisi reversal, posisi pembalikan dari turun jadi naik. Minimal harus ada 2. Ya, minimal harus ada 2. Sehingga kalau misalkan sekarang ini warna hijau, masih nunggu besok selesai lagi. Lusa baru kita lihat. Kalau lusanya kita lihat 2 candle sudah berjajar hijau, baru kita masuk di sini. Ini kalau time frame besar, sehingga berhari-hari. Maka hanya pemetaan. Yang penting secara umum kita lihat, oh ini di ujung sudah mulai ada penolakan, berarti potensinya mau naik. Baru kita sudah ketemu potensi yang naik, kita nanti di H1 sebagai triggernya. Kalau mau naik pasti ada petunjuk. Contoh petunjuknya nanti bisa juga ketika naik kemudian ada konsolidasi breakout di sana. Baru entry-nya sesudah breakout ini. Begitu caranya membaca. Ya, cara entry kita ya kita lihat yang terjadi seperti apa, kemudian trigger apa yang kita jadikan sebagai dasar. Kalau di sini dasarnya apa? Dasarnya ini naik kemudian konsolidasi breakout warna hijau, kita masuk buy di sana. Oke, seperti ini kira-kira ada kesulitan? Sudah Pak, udah jelas. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh kalau kita mau entry atau mau pasang posisi. Jadi tidak selalu setiap saat. Kalau masih running dan tidak jelas, ya kita tunggu saja dulu. Contoh sekarang ya, misalkan saya ngambil posisi sekarang. Nah, sekarang ini apakah bisa kita ambil posisi sell? Kita lihat dulu. Jadi jangan hanya kita melihat candle yang terakhir, tetapi struktur yang terbentuk sebelumnya seperti apa. Kemudian nanti kita baca. Kita perkecil dulu. Kita perkecil lagi. Paling tidak ada gambaran secara umumnya. Atau visualnya tampak arahnya kemana. Nah, kalau seperti ini begini cara membaca. Ya, saya akan coba untuk menganalisakan hari ini yang Euro USD. Yang paling dominan sekarang adalah trennya naik. Yang paling dominan trennya naik. Dari mana kita bisa membaca tren naik? Kasat mata kita lihat zoom in zoom out-nya di H1 akan tampak di sana ujung bawah atau lembahnya makin meninggi. Lembahnya makin meninggi. Kemudian puncaknya ini dari sini makin meninggi. Nah, puncaknya ini ada puncak yang semakin tinggi. Artinya apa? Artinya trennya kuat naik. Oke, kita simpan trennya kuat naik. Kemudian cara masuknya bagaimana? Cara masuknya begini. Jadi yang terdekat karena ini arahnya turun. Ini sekarang ini candlenya 2 candle kan turun. Terkadang kita ragu, oh katanya trennya naik kok turun. Maka ketika itu masih retest, namanya retest itu mencoba melawan tren besar, namanya retest.
Nah, untuk mengetahui apakah retestnya kuat atau tidak, maka kita bisa tarik garis retracement atau garis uji untuk koreksinya. Di mana di sini ada puncak. Di sini ada puncak yang tidak breakout kemudian turun. Di puncak ini turun. Kalau saya gambarkan ini, saya gambar dengan garis. Oke, ini naik, kemudian ada sideways lagi, koreksi sebentar, kemudian naik lagi, ini masih koreksi lagi, kemudian naik lagi, sempat koreksi, turun sebentar, kemudian naik lagi. Nah, di sini karena ada penolakan, ya di bawahnya ini. Ya, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Mana yang kita ambil? Yang terdekat dari running di sini. Maka kita tarik garis dulu di ujung di sini adalah garis retracement, garis uji retracement namanya, atau garis koreksi atau area koreksi, retracement, ya, atau koreksi. Ya, koreksi itu ketika tren dia mencoba melawan. Nah, ini adalah area koreksi. Di mana koreksinya nanti? Di area 1.19032. Kita uji di sini nanti. Kalau nanti ini breakout, ya, sejauh mana dia volume terbentuk, kemudian sumbunya bagaimana kita baca. Kalau breakout dan tebal kuat, maka kita bisa ikut dulu sell, ya. Ikut dulu sell sesudah breakoutnya. Namun tetap hati-hati karena trennya masih naik. Yang terpenting memanfaatkan potensi yang ada dulu, tetap kita jaga kehati-hatian trennya naik. Lebih kuat ketika kita mengambil posisi buy karena tidak melawan pasar, tidak melawan arus besarnya. Yang kedua juga tidak boleh dalam kondisi seperti ini kalau ambil buy, harus betul-betul buyer sudah mendominasi lagi. Contohnya seperti apa? Contoh misalkan ini dia sudah breakout lagi ke atas, ya, contohnya misalkan ini sudah naik begini, ini warna hijau, ya, jadi seperti ini tidak harus satu candle, mungkin bisa dua candle, 3 candle kecil, kemudian ada tambah lagi, yang penting dia sudah lebih tinggi dari area konsolidasinya, baru kita masuk entry buy di sana. Oke, ada kesulitan di sana? Jelas, Pak. Ya, jadi selalu kita lihat lekukan-lekukannya, selalu kita lihat support maupun resistennya. Di sini ada lekukan, kita jadikan sebagai area uji. Kalau dia naik kemudian breakout lagi, akan peluang naik lagi. Dan ini peluangnya kuat sekali naiknya ketika sudah mulai breakout, ya. Tangganya ini sudah kuat ke atas. Kalaupun turun sifatnya koreksi. Satu hari tidak akan mungkin dia merubah tren yang besar, walaupun ada berita. Satu hari tidak akan mampu merubah tren besar, karena setiap hari ada pergerakan ring, ada kekuatan harian. Kita kalau melihat kekuatan harian itu di D1 di time frame daily, kita lihat di beberapa candle terakhir. Artinya satu hari bergerak berapa pip, kita ukur aja. Mungkin yang tertinggi dari yang tren ini, yang tren naik ini, kita lihat, kita ukur yang tertinggi dari ujung ke ujungnya, ini 697. Yang lain ini ada 860. Kemudian ada berapa ini? 860-an, ya, sekitar, ya, saya rata-rata 850 misalkan. Sehingga sangat kecil kemungkinan satu hari tiba-tiba bergerak 1.500, ya. Nah, begini, sangat kecil sekali kemungkinan itu ketika dalam kondisi normal. Secara visual kasat mata dilihat aja pergerakannya itu paling sekitaran candle-candle sebelumnya. Sehingga ketika sudah mencapai candle itu, mencapai misalkan segini, maka di situ berpeluang untuk berbalik turun lagi. Sama dengan yang di sini. Ya, di sini kalau kita lihat, kita bisa melihat dari perbandingan candle, ya, perbandingan candle yang di puncak, yang di atas. Kalau kita lihat yang di puncak ini
Perhatikan di candle sebelumnya, beberapa candle sebelumnya, yang tertinggi yang mana? Misalkan yang merah ini, ya sekitar 879. Ketika ini sudah di antara 879 naiknya, ya hampir 900 ya, 900 lebih dikit. Sehingga kurang lebihnya segitu, sekitaran itu ya. 8 sekian tadi, 800 sekian, tapi ini 900 lebih sedikit. Kemudian ketika sudah mencapai ring, kemudian dia ditolak dan turun menjadi penolakan yang kuat sekali di atas. Artinya kembali ke karakter candle. Sudah mencapai di sana, kemudian turun lagi. Nah, di sini kembali ke karakter candle. Dibaca bodinya, kemudian panjang sumbunya, kemudian bandingkan antara sumbu dengan ekornya. Kalau sumbu panjang di atas, maka tekanan seller kuat. Sumbu di bawah, tekanan buyer kuat. Sumbu di bawah itu seperti ini. Ya, kalau kita lihat sumbu di bawah panjang, jauh lebih panjang dari bodinya, jauh lebih panjang dari ekor yang di atas, sumbu yang di atas. Sumbu di atas menunjukkan tekanan buyer yang kuat, tekanan buy yang kuat. Sumbu di bawah menunjukkan tekanan sell yang kuat. Ya, ini karakter candle kembali kita baca sehingga kita membaca peluangnya ketemu. Oh, ternyata peluangnya ini mau turun ya. Kemudian di sini di area resisten ditolak. Kalau kita sudah bisa membaca seperti ini, bahkan tidak perlu nunggu konfirmasi, kita di candle selanjutnya pun bisa entry sell di sana. Ya, tentu dengan banyak pengalaman, dengan teknik manajemen risiko yang sudah mumpuni di sana. Maka ketika kita menguasai semuanya, seperti slogan yang kita sampaikan, trading itu sebenarnya sederhana. Dan untuk mendapatkan profit itu sangat mudah bagi yang memahami. Kalau tidak memahami, tidak ketemu ya. Ketika buy turun, ketika sell naik, karena tidak paham. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab satu teka-teki yang selama ini trading itu dianggap sulit ya. Tidak terlalu muluk-muluk, yang penting kita bisa memahami, kita bisa menerapkan risk management dengan baik, kemudian mengelola dana kita dengan baik ya. Maka risk management plus lot management ini menjadi money management. Ini dikuasai dengan baik. Yang kedua, candlestick kita pahami. Candlestick itu apa tadi? Ya seperti tadi, ada karakternya. Karakter itu seperti apa? Bodinya bagaimana? Sumbunya bagaimana? Bandingkan ekor dan bodinya. Bandingkan sumbu dengan bodinya. Ya, kemudian struktur candle. Tadi sudah saya sebutkan struktur candle ketika naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Belajar kita menarik struktur yang terbentuk di sana. Naik turunnya nanti akan ketemu support resisten. Yang ketiga adalah support dan resisten. Yang keempat adalah ring tadi yang saya contohkan tadi. Satu hari itu bergeraknya sekian pip. Kita lihat beberapa hari terakhir berapa. Sehingga tidak mungkin atau kecil kemungkinan ketika hari-hari biasa bergeraknya misalkan 1.500 tiba-tiba bergerak 10.000. Ini market bisa kacau nanti. Pasti bertahap, pasti dekat-dekat dengan sebelumnya. Ya, silakan nanti dipelajari ini. Yang keempat ini risk management atau penggunaan lot, penggunaan batasan risiko yang menjadi satu paket dengan money management. Kemudian candlestick difahami, karakternya bagaimana, kemudian struktur terbentuknya seperti apa, support resistennya bagaimana, kemudian kita pahami, kita perhatikan ringnya bagaimana. Kalau sudah mencapai angka ring atau mendekati ring, maka bisa menjadi pertanda dia akan berbalik. Dari sini ada pertanyaan dari keempat ini, mungkin nanti bisa dicoba dengan di otak-atik sendiri, dicontoh di demonya.
sampai benar-benar mencoba sekian ratus kali dulu? Belum, Pak. Oke, selama ini sudah mencoba buy sell ya? Belum ya? Udah, baru Udah. bilang. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ditinggal tidur sih, ada yang Profit, rugi, ada ada yang yang untung. untung. Oke, tidak apa-apa. Yang penting ada dasar yang kita jadikan sebagai trigger untuk ambil posisinya. Selalu harus ada Tapi itu dasarnya. masih belum ini, Pak. Masih Tidak apa-apa. ngeliat kayak candlenya, oh ini kayaknya naik nih. Oh iya. Kemudian nanti Ya dari tren ajarin. ditingkatkan Ya. menjadi pemahaman karakter candle, kemudian support dan resisten, kemudian tambahkan lagi ringnya. Di semua pasangan sama cara membacanya. Hanya kita menyesuaikan saja. Menyesuaikan kalau misalkan kita di XAU berarti kita harus menyesuaikan. Kalau misalkan karakternya XAU bagaimana? Kemudian ringnya bagaimana? Kita lihat satu hari bergeraknya berapa. Kita lihat di beberapa hari terakhir aja. Dilihat candlenya, ketebalannya, panjangnya dilihat. Oh sekian berarti. Berarti kalau sekian hari ini kemungkinan besar akan sekitaran ini 2.500 sampai 3.000. Silakan dibuktikan hari ini di angka 2.500 sampai 3.000, di situ di H1 nanti kalau ada mulai candle yang mulai berubah warna, maka di situ bisa menjadi pertanda akan berbalik arah. Ya, ini menjadi satu perhatian biar kita nanti tidak terjerumus. Meskipun kelihatannya turun panjang, tapi kalau misalnya sudah mencapai ringnya, kemudian sudah mulai ada triggernya, sudah mulai penolakan, ada ekornya, sudah mulai ada warna hijau, maka kita bisa manfaatkan untuk taking profitnya di sana. Oke, mudah-mudahan bisa nanti dicoba dipraktekkan, nanti kalau ada waktu dicoba lagi, dipraktek lagi, kemudian hasilnya bagaimana nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, sementara itu dulu. Nanti minggu depan kita lanjut di hari Selasa ya, nanti jamnya kita seperti biasa. Kemudian nanti sampaikan kalau ada yang dialami dan sulit dipahami, diterapkan, nanti kita coba untuk jabarkan lagi. Ada beberapa materi nanti yang kita sampaikan lagi sambil mempraktekkan sedikit-sedikit. Kalau nanti semuanya bisa kocar-kacir nanti ya, yang penting sedikit banyak kita sampaikan, kemudian kita praktekkan, nanti akan jauh lebih cepat daripada kita semua sampaikan. Oke, sementara itu dulu Ibu Nis yang ada di Surabaya sana ya, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada penambahan, ada pengembangan cara berpikir mindset trading kita. Selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak. Ya, makasih Bu.